Baik teman-teman, kembali lagi di Teknisi Abal-Abal. Hari ini saya akan menjelaskan perbedaan antara RCPO dan ILCP, apa fungsinya, apakah sama, dan saya akan menjelaskan perbedaan mendasar dari segi fisik. Oke, yang pertama saya akan jelaskan dulu bagaimanakah bentukan fisik dari RCPO. Sebenarnya bentukannya sama ya teman-teman ya. Lalu apakah yang membedakan? Oke, saya angkat dulu. Perbedaan secara fisik biasanya saya tandai jadi dua tanda ya teman-teman ya. Yang pertama, kita bisa lihat wiring dari RCPO dan ILCP ini. Apa sih perbedaannya? Jelas beda wiring RCPO dan wiring dari ILCP. Ini jelas beda. Dan yang penanda yang paling penting biasanya di RCPO ada wiring dari MCB. Ini teman-teman ya. Ini wiring dari MCB. Jadi jika kalian lihat wiring MCB, dipastikan ada wiring seperti ini. Itu perbedaan ataupun cara melihat dari segi fisik perbedaannya. Dan yang kedua, biasanya kalau di RCPO penanda dari ampere atau bebannya itu ada huruf teman-teman. Ini ada huruf C10, C6, C16 dan C sekian. Kalau di ILCP itu tidak ada huruf di beban tulisannya ini. Keterangannya ini hanya 25 ampere. Sekian seperti itu. Kenapa demikian? Karena C10 ini adalah beban yang kita akan samakan untuk overload. Overload seperti apa? Begini, kinerjanya ya sama seperti MCB pada layaknya ataupun umumnya itu seperti apa. Jika ini kan C10, jadi daya yang saya gunakan di rumah dari kapasitas PLN itu sendiri adalah 2200 volt ampere. Seperti itu teman-teman ya. Jadi perbedaan fisiknya terletak di yang pertama wiring, dan yang kedua adalah nilai dari ampere tahanan ini mendekati seperti MCB. Dan yang ILCP 25 ampere ini apa? Itu adalah kapasitas yang bisa dilalui ataupun di mana ILCP ini bekerja. Jika di atas 25 ampere, maka bisa dipastikan jika sering digunakan di atas 25 ampere, saya pastikan MCB ini biasanya akan hang ataupun rusak. Untuk fungsinya seperti apa Bang? Fungsi dari RCPO dan ILCP ini sendiri itu sama tapi beda. Gimana ya? Sama tapi beda. Begini, ini dulu ya. Untuk ILCP itu sendiri fungsinya yang pertama adalah proteksi untuk arus bocor. Ya, proteksi untuk arus bocor. Itu doang. Tambahannya tidak ada. Dianya hanya memproteksi jika terjadi arus bocor. Dan kalau RCPO seperti apa? Sudah pernah saya jelaskan di video yang lama. RCPO ini sama dengan MCB ditambah dengan ILCP. Jadi ada tambahan fungsi dari MCB. Dan fungsi dari MCB itu apa? Yang pertama, proteksi dari hubungan arus singkat, dan yang kedua, proteksi untuk arus lebih ataupun overload. Jadi untuk RCPO ini adalah gabungan dari MCB dan RCPON, MCB dan ILCP. Jadi fungsinya yang pertama adalah dia mampu memproteksi hubungan arus singkat. Yang kedua, dia mampu memproteksi jika terjadi overload ataupun beban lebih. Dan yang ketiga adalah dia memproteksi dari arus
bocor. Berapa arus bocor yang bisa ditampung hingga RCBO ini bekerja? Nah, ini kapasitas dari sensitifnya ini, dia bekerja di 0,03 ampere ataupun 3, ini berapa ya? 0,03 itu berarti kalau jadi mili ampere itu 30 kalau nggak salah. 30 mili ampere. Dan untuk durasi untuk tripnya, ini waktu ya, T itu waktu 0,1 second ataupun 0,1 detik. Dan itulah perbedaannya ataupun cara membedakan RCBO dan ILCB. Oke, itu yang dapat saya sampaikan untuk teman-teman. Semoga bermanfaat. Jika ada yang perlu dipertanyakan ataupun tambahan, silakan komen di komentar. Jangan lupa untuk share dan subscribe. Terima kasih.